ngomong-ngomong pencegahan dan penindakan menjadi tolok ukur Bawaslu itu dikatakan berhasil itu kalau lebih banyak yang dicegah atau lebih banyak yang ditindak, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, hari ini kita kedatangan tamu hebat di Tenggin Podcast. Jadi beliau ini sosok yang cukup dikenal di kalangan masyarakat, terutama para pegiat pemilu di Kalimantan Utara. Beliau adalah Pak Arief Rohman. Siap. Pak Arief Rohman ini salah satu anggota Bawaslu Kalimantan Utara. Apa kabar, Pak? Baik, sehat alhamdulillah, Pak Roli. Alhamdulillah. Pak Arief Rohman, jadi kita punya salam podcast, Pak. Ya. Tenggin Podcast itu punya salam. Ya. Salamnya nih salam demokrasi. Ya. Oke, siap. Salam demokrasi. Arief, ngomong-ngomong, Pak Arief kemarin daftar KPU atau Bawaslu RI kemarin? Untuk pendaftaran yang sekarang kami tidak ikut mendaftar. Oh, nggak ikut daftar. Kemarin saya sempat melihat pengumuman itu ya. Iya. Jadi nama-nama banyak sahabat, banyak senior dan banyak guru yang ikut mendaftar. Iya. Jadi kalau saya melihat itu kan saya ingat Pak Arief. Iya. Jadi kan banyak kawan-kawannya KPU mendaftar Bawaslu dan begitu sebaliknya teman-teman Bawaslu ada yang mendaftar di KPU. Ya, ini saya mengingatkan sosok Pak Arief Iya. yang dulu KPU Bulungan, sekarang menjadi anggota Bawaslu Kalimantan Utara. Nah, sebetulnya kenapa sih Pak kok pindah ke Bawaslu itu? Atau mungkin jangan-jangan ini banyak kawan-kawan ini juga mengikuti jejak Pak Arief ya? Iya. Apa yang menjadi motivasi Pak Arief itu kok apa ya? Kalau kita tahu bahwa Bawaslu dan KPU itu dilahirkan dalam rahim undang-undang yang sama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu. Ya, baik, terima kasih Pak Roli. Pertanyaannya cukup membuat gagap saya ini ya. Tapi yang jelas pertanyaan Pak Ruli tetap harus kami jawab, harus saya jawab karena ya kewajiban kami untuk menjawab ketika diundang dalam podcast ini. Ya. Yang pertama tentunya ya kemarin saya dari KPU Kabupaten Bulungan ya sudah satu periode, kemudian sempat mendaftar lagi 2019 dan juga alhamdulillah masuk. Kemudian keinginan kami untuk mendaftar di Bawaslu pada waktu itu tentunya ingin meningkatkan ya, tingkat kebermanfaatan yang lebih luas ya, untuk pemilu dan demokrasi yang ada di Indonesia, khususnya di tingkat Provinsi Kalimantan Utara. Jadi kemarin sekupnya kabupaten berpindah ke sekupnya mengurusin seprovinsi. Ya, salah satunya itu. Jadi kebermanfaatan yang lebih luas itu setelah kami 5 tahun ya, di KPU Kabupaten Bulungan, kemudian ditambah 1 tahun selanjutnya ya, saya berusaha untuk bisa menjadi penyelenggara yang lebih ya, memperluas terkait dengan kebermanfaatan kami. Karena saya ingat terhadap hadis Rasulullah yaitu ada khairun nas anfa'uhum linnas. Baik manusia itu yang memberi manfaat. Ya. Wah, ini luar biasa ini, sangat inspiratif ini, Pak. Tapi ngomong-ngomong itu ya, kebalikan dari saya yang saya alami. Menarik ya, tapi ya, dari segi apa ya Pak, dalam proses di KPU dan Bawaslu apa yang menarik, apa ada yang membedakan nggak? Semisal waktu pengalaman di KPU, terusan kemarin di Bawaslu, ada yang sisi menariknya nggak? Ya, jadi kalau
ditimbang terkait dengan sisi yang menarik atau tidak menarik itu sebenarnya ini terkait dengan amanah. Amanah dari undang-undang ya. Kalau saat ini yang sedang bergulir kan masih undang-undang 7 tahun 2017. Kalau di KPU itu lebih banyak ya. Selama ini kita 5 tahun di KPU Kabupaten Bulungan itu lebih banyak pada teknis penyelenggaraan. Kalau di tingkat Bawaslu yaitu pada tingkat pengawasannya ya. Sebagaimana yang dituangkan di dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, salah satunya adalah mengawasi seluruh ya pelaksanaan ya pemilu maupun pemilihan di seluruh Indonesia. Kemudian kalau di tingkat provinsi berarti tingkat provinsi Kalimantan Utara dan selanjutnya sampai pada tingkat kabupaten kota. Gitu. Jadi kalau saya baca Undang-Undang 7 2017, salah satu tugas Bawaslu itu kan pencegahan dan penindakan. Siap. Nah, ngomong-ngomong pencegahan dan penindakan menjadi tolok ukur Bawaslu itu dikatakan berhasil itu kalau lebih banyak yang dicegah atau lebih banyak yang ditindak, Pak? Iya. Jadi kan masyarakat ini kan, Bawaslu itu banyak menindak, ini Bawaslu sangat berprestasi. Pertanyaannya sangat berbobot sekali. Jadi saya gagap saya harus menjawab bagaimana nih. Baik. Ada usul fikih ya, yang pernah Pak Ruli mengajarkan kepada saya ini Pak Ruli. Saya nggak berani lah mengajarkan sama sosok yang lebih tahu. Jadi Pak Ruli itu pernah mengajarkan pada kami terkait dengan usul fikih ini. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalah kalau nggak salah ya. Jadi mencegah kemungkaran itu lebih diutamakan daripada berbuat kebaikan. Artinya ini merupakan cikal bakal sebenarnya kalau dilihat dari keinginan ya Bawaslu dalam bekerja, yaitu mencegah terlebih dahulu ya. Bahkan kita itu punya tagline cegah baru tindak. Berarti kita lebih mengutamakan pencegahan daripada mengupayakan penindakan. Namun seandainya ya kita melakukan pencegahan dengan berbagai macam ikhtiar kita, kemudian ada pelanggaran, ya kewajiban kita harus melaksanakan amanah undang-undang itu, yaitu penindakan. Oke. Berarti proses pencegahan itu lebih diutamakan gitu. Iya, betul. Baik Pak, tapi ngomong-ngomong Pak, kita bincang-bincang itu kalau nggak ngopi itu nggak nikmat. Silakan Pak, kopinya diminum dulu Pak. Oke, terima kasih Pak Ruli. Ini kopi penuh inspirasi Pak. Alhamdulillah. Ini kopinya disponsori oleh MUK KPU. Souvenir KPU Pemilu 2019 kemarin. Parip. Ya. Jadi masih ada banyak anggapan ya. Antara KPU dan Bawaslu. Jadi masih kadang di luar masih ada yang minor. Ibaratkan kalau dianalogikan Bawaslu dengan KPU itu kayak Tom and Jerry. Nah, begitu juga saya nggak ngerti Tomnya yang mana, Jerry-nya yang mana. Tapi masih ada yang berasumsi seperti itu. Tapi pada dasarnya kan semua itu dijalankan sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 7 tahun 2007. Pak Arif memandang pola hubungan relasi antara KPU dan Bawaslu sekarang ini apakah masih anggapan yang seperti Tom and Jerry itu Pak? Iya. Sebenarnya kalau kita kembali pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 ya, bahwa penyelenggara pemilu ya itu kan ada 3. Ya. Pertama adalah KPU, Bawaslu dan DKPP. Ya. Dan ini merupakan satu kesatuan ya, fungsi ya, satu kesatuan fungsi yang seharusnya ini semua berkonsentrasi pada keberhasilan pemilu dan demokrasi. Meskipun demikian ya, dari tiga lembaga ini mempunyai tugas dan fungsi yang berbeda.
sesuai dengan amanah dari undang-undang. Sebagai contoh, KPU itu sebagai banyak pada penyelenggaraan teknis. Ya, kalau kita di tingkat Bawaslu itu pengawasan dan sebagainya, sampai pada DKPP itu sebagai lembaga yang menangani pelanggaran kode etik. Yang sebenarnya yang pandangan pintar masyarakat ya antara Bawaslu kemudian KPU itu sebagai Tom and Jerry sebenarnya sudah tidak ada lagi sebenarnya. Nggak ada lagi. Kalau kita memahami betul ya terhadap apa yang diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007. Dan seandainya masih ada pemikiran atau penglihatan seperti itu mungkin karena pandangan yang berbeda terhadap fungsi daripada lembaga ini. Kemudian ketika misalkan kita itu memberi peringatan misalkan, rekomendasi dan sebagainya, itu sebenarnya juga demi kebaikan terhadap pemilu dan demokrasi, bukan karena kita itu mengejar siapa yang salah dan siapa yang yang harus disalahkan, itu bukan. Sehingga Tom and Jerry itu sebenarnya sudah tidak ada lagi. Yang ada ya malah justru Tom and Jerry. Iya. Berarti kalau Tom and Jerry, wah, berarti beriringan itu kan. Jadi memang bersinergi itu penting itu. Bersinergi ya. Tetapi tidak harus melepaskan apa yang namanya tanggung jawab tugas dan fungsinya dalam menjalankan kinerja. Ya. Pak, ngomong-ngomong terkait dengan penindakan tadi, Bawaslu Kaltara itu sudah pernah melakukan proses penindakan nggak Pak? Dalam konteks mohon izin, ini kan kalau di luar ini kan sudah menjadi rahasia umum lah. Kalau terkait dengan banyaknya money politik, terusan politik identitas dan lain-lainnya, termasuk ujaran kebencian dan lain-lainnya, yang sebetulnya ranah pelaporannya itu ke Bawaslu. Ada nggak Pak yang memang sudah ditindak sebagai kewenangan Bawaslu untuk melakukan proses penindakan, entah itu atas dasar temuan atau laporan, dan prosesnya memang betul-betul tercipta perbaikan demokrasi di Kaltara gitu. Baik, untuk 2020 kemarin pilkada kemarin, yaitu berdasarkan matrik dari penanganan pelanggaran, termasuk dalam hal ini adalah divisi penanganan pelanggaran yang sudah mengekspos itu ada kurang lebih 92 temuan dan juga laporan. 92 temuan semuanya, dan laporan, semua digabung, temuan dan laporan, ada 92. Dan itu ada pelanggaran administrasi, kemudian ada sebagian pelanggaran tindak pidana, dan lain sebagainya, ataupun undang-undang lainnya. Namun yang jelas ya, proses ini sudah kami lakukan karena untuk melakukan proses penanganan pelanggaran itu kita juga harus harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan. Jadi manakala ya laporan ataupun dugaan yang dianggap itu melanggar itu sudah terpenuhi unsur formil maupun materialnya, maka baru kita melakukan proses selanjutnya sampai pada penindakan. Nah, kemarin untuk proses money politik juga ada di wilayah Kaltara ya. Di mana tuh Pak? Di Tarakan kemarin. Tarakan. Itu sudah inkrah juga. Sudah putus saja. Sudah putus. Kemudian sekarang sudah ditangani di tingkat yang berwenang lah. Mungkin nanti untuk lebih jelas ya ketika terkait dengan penanganan pelanggaran ataupun yang lain itu masih ada narasumber yang divisinya menangani itu. Iya, itu saya yakin semua juga kolektif pasti tahu pasti. Tapi ngomong-ngomong kalau 92 laporan dan terkait dengan temuan, ini seluruh Kaltara ini. Seluruh Kaltara. Dari kabupaten kota. Termasuk kabupaten kota digabung semua dengan Provinsi Kalimantan Utara
Dan itu ketika temuan atau laporan tersebut itu memenuhi ya formil material ya dilanjutkan. Tapi seandainya enggak, berarti tidak dilanjutkan. Dan sudah ada yang dilanjutkan, sudah ada dan dilanjutkan. sampai inkrah dan putusan. Sampai inkrah putusan itu yang dipidana. Tapi di tingkat apa? Tapi apa kemarin sanksinya? Pidana? Pidana. Oh pidana. Kurungan. Iya. Oh. Oke. Ini cukup menarik ya Pak. Iya. Satu sisi tadi kan saya bertanya soal awal-awal antara pencegahan dan tindakan, penindakan. Jadi dari 92 itu dirasa menurut Pak Arief ini pencegahan terkait dengan proses demokrasi yang lebih baik itu sudah dikatakan berhasil Pak? Belum? Iya. Kok masih ada banyak laporan dan termasuk temuan tadi sampai 92 kasus? Iya. Artinya ini kan seluruh Pak, seluruh Kaltara. Ya dari kabupaten kota, ya di sini ada Bulungan, ada mana KTT, Malino, Nunukan sama Tarakan, dan juga provinsi sendiri. Karena ada 2 pemilihan gubernur, dalam gubernur sama bupati dan wakil bupati. Namun yang jelas ketika kita menstandarisasikan apakah sudah berhasil atau belum ya, yang sebenarnya pencegahan sudah kita lakukan dengan dan ketika temuan dan laporan itu pun juga bagian dari dinamika yang agar kita semua itu bisa mencapai pada proses pemilu yang demokratis tersebut. Sehingga ya bukannya semakin banyak kemudian kita berhasil, itu bukan, juga bisa juga standarisasinya semakin kecil semakin berhasil, tidak. Tapi yang jelas kita itu melaksanakan sebagaimana yang diamankan oleh undang-undang. Tentunya pemilu itu sebagai wahana kompetisi itu kan banyak yang mungkin yang Pak Rudi sendiri juga pahami, yang itu benar-benar kita kawal. Jadi banyaklah cara untuk menuju meraih kemenangan dan kekuasaan. Nah, itu kita sudah melaksanakan terhadap amanah itu, Pak. Pencegahan sudah melalui himbauan sampai pada ya tadi ketika pencegahan sudah dilakukan kemudian masih ada pelanggaran ya, maka kita melaksanakan. Terus program unggulan dalam proses pencegahan terkait dengan ya kayak money politik, politik sara itu apa yang dilakukan oleh Bawaslu Kaltara? Ya di awal-awal ya kita sudah silaturahmi dengan seluruh partai politik. Ya kita silaturahmi ya untuk menyampaikan ya terkait pelaksanaan dan penyelenggaraan, termasuk kita sampaikan juga ya batas-batasan mana yang harus diperhatikan agar semuanya itu tidak bisa keluar dari koridor peraturan dan undang-undang. Jadi langkah preventif sudah dilakukan. Sudah dilakukan. Kemudian upaya yang lain juga kita lakukan melalui surat himbauan. Ya. Buat itu secara periodik kita sampaikan. Setiap kali ada tahapan kita coba untuk menyampaikan. Baik melalui surat ya langsung kepada pesertanya ya maupun pada seluruh masyarakat melalui media sosial, kemudian media elektronik, media massa dan lain sebagainya. Oke, cukup menarik Pak ya. Artinya tugas yang luar biasa ya diemban oleh Bawaslu dalam rangka menjaga keadilan dan kemurnian demokrasi gitu. Pak, ngomong-ngomong ini kan sebentar lagi santer mau dilaksanakan pemilu dan pilkada serentak atau bahasa undang-undang pemilihan tepatnya tahun 2024. Jadi apa Pak yang yang sudah direncanakan oleh Bawaslu dalam rangka menghadapi pemilu serentak 2024 ini, terutama khususnya di Bawaslu di Kalimantan Utara ini? Pemilu dan pemilihan 2024 itu insya Allah kan tahun 2024. Ya, kalau dihitung dari sekarang mungkin kurang lebih 3 tahun lagi ya. 3 tahun lagi. Sekitar itu kurang lebih. Ya. Dan saat ini di tahun 2021 ini setelah pilkada kita diinstruksikan dari RI itu memang untuk melakukan penguatan kelembagaan.
Oke. Termasuk bagaimana kita menata SDM dengan baik, kemudian bagaimana menata struktur organisasi dan juga kearsipannya dengan baik, ya, sehingga ketika nanti sudah tiba saatnya tahapan 2024 kita itu semuanya sudah ready dan sudah siap. Berarti internal dulu ditata, termasuk konsolidasi seluruh kabupaten kota, ya, termasuk di tingkat kelembagaannya. Ya. Setelah itu mudah-mudahan, ya, ketika tahapan sudah jalan, kita sudah siap untuk menghadapinya. Baik, pemirsa, ini luar biasa ya, terkait dengan obrolan dari Pak Arief ini. Saya yakin Pak Arief juga bagian dari tokoh yang inspiratif di Kalimantan Utara. Dikunin lagi nih, kurang kuning kuningnya. Jangan nyebut warna Pak. Karena menjadi penyelenggara itu harus netral dan terlihat netral. Ya. Tapi ini bahasa guyonan tadi. Ya, harus imparsial memang. Iya. Tapi Pak, ngomong-ngomong Pak Arief ini divisi apa sih? Gimana Pak? Divisi apa di bawah saya? Divisi SDM. Oh, sumber daya SDM dan organisasi. Oh, berarti kalau SDM di Kalimantan Utara dalam rangka pemilu ini bagaimana menurut Pak Arief ini? Apakah perlu peningkatan? Kemarin kayaknya saya melihat ada program dari Bawaslu ya terkait dengan mempersiapkan kader-kader pengawas itu ya. Iya. SKPP ya. Itu menarik itu SKPP itu. Jadi sebenarnya SKPP itu apa sih Pak? Program seperti apa dan arahnya seperti apa? Ya. Dan kayaknya masif sampai di tingkat kabupaten itu proses pengkaderannya itu. Ya. Jadi kalau ini definisi secara letterlock ya SKPP ya gerakan moral ya, ya, untuk masyarakat ya, dalam rangka peningkatan partisipatif dalam pengawasan. Oh, berarti ya. Pengawasan partisipatif. Yang melibatkan masyarakat. Tetapi di kader. Ya kader. Tetapi tidak ada ikatan. Oh, tidak ada ikatan kepada Bawaslu ataupun kepada yang lain. Jadi maksudnya tidak ada ikatan? Artinya kamu setelah keluar dari SKPP harus jadi Bawaslu tidak. Oh, ya, silakan. Yang alumni SKPP itu mau jadi PNS boleh, mau jadi pegawai yang lain juga boleh. Namun pengetahuan terhadap dunia pemilu dan demokrasi itu nantinya akan bermanfaat, bermanfaat sehingga bisa menular kepada saudara, pada tetangga, masyarakat dan sebagainya. Sehingga kedepannya pemilu yang demokratik dengan adanya partisipatif tadi, ya, pengawasan partisipatif itu bisa semakin meningkat. Berarti dikumpulkan, dibekali pengetahuan terkait dengan kepemiluan, termasuk proses pengawasan, dan nantinya mereka bisa memberikan manfaat di dalam dunia demokrasi. Tetapi tidak dipaksa harus menjadi Bawaslu, tidak dipaksa menjadi KPU. Silakan. Kalau mau menjadi KPU boleh, Bawaslu juga boleh nantinya. Ya. Tapi minimal itu bisa menjadi kader prioritas kalau semisal ada perekrutan dan lain-lainnya karena mereka sudah dibekali soal keilmuan kepemiluan. Itu menarik itu Pak. Ya. Dan saya kira masyarakat juga butuh salah satu untuk menciptakan demokrasi yang lebih baik itu juga harus persiapan SDM di tingkat masyarakat, pengetahuan dan lain-lainnya. Berapa Pak jumlahnya kalau di Kaltara itu Pak? Kemarin ada total keseluruhan 100 itu sebenarnya. Namun dari tingkat pesertanya itu 85 kemarin, kalau nggak salah 85. Kalau misalkan ada pengurangan nanti coba cek di bagian SKPP kan, bagian pengawasan itu kan. Ya. Tapi sekitar 85 kemarin. 85 ya, untuk kabupaten kota di wilayah Kaltara. Jadi SKPP itu sebetulnya output yang diharapkan itu seperti apa? Ya tadi. Artinya masyarakat tahu dunia kepemiluan, tahu dunia terkait dengan proses pengawasan, sehingga mereka bisa memberikan kontribusi. Ya syukur bagus kita beri motivasi, beri pelatihan di situ
agar kita juga, agar mereka itu siap untuk terjun dalam dunia kepemilian tadi. Kalau di KPU itu ada namanya Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan. Nah, itu mungkin sama dengan prosesnya, artinya kita mempersiapkan kader-kader di tingkat desa sih. Tapi dalam konteks mereka dibekali dunia kepemiluan, termasuk pengetahuan pemiluan, berharap mereka menjadi aktor, bagian dari aktor yang mengawal pemilu bersih, anti money politik, termasuk melawan hoax yang beredar di masyarakat. Jadi itu juga sama dilakukan oleh KPU dalam rangka proses yang memberi pengetahuan dan kesadaran terhadap masyarakat terkait dengan demokrasi dan anti money politik. Ini sangat menarik kalau misal dua program ini bersinergi antara KPU dan Bawaslu dalam proses menata ulang bagaimana sih menciptakan demokrasi yang baik dari tingkat bawah. Nah, oke. Pak Arief, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Dan bincang-bincangnya ini cukup menarik dan sangat memberi inspiratif terhadap kita semuanya. Saya ingin ada pesan Pak terkait dengan pemilu 2024 ini seperti apa pesannya dan bagaimana sih, ada nggak yang perlu masyarakat ketahui atau mungkin harapan dari Bawaslu Kaltara untuk mewujudkan demokrasi yang demokratis 2024 nanti? Baik, terima kasih Pak Ruli sebagai pesan penutup ini ya. Jadi saya meminjam istilahnya Pak Profesor Ramlan Surbakti. Jadi beliau pernah mengatakan bahwa salah satu dari parameter pemilu demokratis itu predictable procedure and unpredictable result. Artinya bahwa prosedurnya itu sudah tertata dulu. Artinya regulasinya itu nyata memang sudah dibuat, artinya tidak ada kekosongan hukum. Kemudian semua berjalan sebagaimana tahapan yang sudah direncanakan dan sebagainya. Akan tetapi hasilnya, itu kata Prof. Ramlan Surbakti, tidak diketahui. Artinya benar-benar bahwa pemilu ini ya itu menerapkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Nah, oleh karena itu kedepannya mari pada seluruh elemen yang terlibat di dalam pemilu ini ya, terutama ada 4 elemen ini yang harus sama-sama kita menjaga agar demokrasi itu bisa berjalan dengan baik. Yang pertama itu ya penyelenggara kita harus benar-benar kita menjaga, baik Bawaslu, kemudian KPU maupun DKPU. Kemudian yang kedua itu ada yang namanya peserta. Peserta itu ada kalau di tingkat pilkada itu ada dari calon perseorangan, kemudian ada juga calon yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Kemudian ada masyarakat yang dalam hal ini adalah pemilih. Ya, pemilih itu juga sangat memberikan kontribusi yang real ya, kalau memang benar-benar kita ingin menjaga demokrasi dengan baik. Dan yang keempat adalah regulasi. Ya, oleh karena alhamdulillah sekarang baik di tingkat KPU RI maupun Bawaslu RI regulasi sekarang sedang digodok. Digodok tahapan persiapan mungkin ya untuk 2024. Dan insya Allah kalau regulasinya itu bagus, baik, kemudian kita pelaksanaan di lapangan juga baik, semua itu memahami dalam regulasi itu, saya yakin dan percaya 2024 baik pemilu maupun pemilihan itu bisa berjalan secara demokratis. Demikian Pak Ruli. Cukup menarik. Jadi kalau bisa saya ambil intisarinya, pemilu 2024 ini sukses proses dan sukses hasil. Sukses proses semua tahapan dijalankan sesuai dengan regulasi. Sukses hasil menghasilkan wakil dan pemimpin yang memang amanah terhadap rakyat gitu. Sebenarnya Pak ini cocok untuk KPU RI. Jadi kalau jawaban ini ya dipresentasikan di DPR itu ya pilih Pak Ruli. Jadi baju saya saat Pak Samen bilang gitu. Baik, pemirsa, ini cukup
kalau saya lanjutkan ini saya bajunya terlalu sempit, jadi takutnya nanti banyak sanjungan dari beliau, karena beliau ini pinter kalau nyanjung orang, bahaya karena sanjungan itu bagian teror yang terstruktur. Baik pemirsa, terima kasih atas waktunya Pak Arif, dan kita akan bertemu di lain kesempatan, bincang-bincang terkait dengan demokrasi dan pemilu. Sekali lagi, meskipun grafik COVID-19 ini turun, tetap kita waspada dan tetap jaga diri, lindungi diri dan keluarga, tetap jangan lupa pakai masker. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sukses Pak Arif. Sukses selalu Pak Arif.